Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kesehatan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, teman-teman, kita akan membicarakan sebuah tema yang saya beri nama tentang sadarnya sedekah. Karena mungkin banyak orang menganggap remeh tentang sedekahnya. Karena terbukti ada celengan masjid di depan kita, ada orang susah di depan kita, ada pengemis di depan kita. Kita pun tidak ada kerentak sedikit pun di hati untuk saling membantu, untuk mengulurkan tangan kita, untuk mengambil sedikit dari harta kita untuk memberikan kepada mereka. Pada kesempatan ini kita akan coba membongkar persepsi negatif tentang sedekah, karena tidak sedikit orang menganggap remeh sedekahnya. Kalau kita memberikan orang, kita mengasihkan harta kita kepada orang, itu tidak akan kembali. Bahwa sedekah adalah hal yang luar biasa yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua orang yang mau bersedekah, baik untuk dapat melancarkan rezeki, baik melancarkan usaha, menenteramkan rumah tangga, dan banyak lagi manfaat-manfaat yang luar biasa yang Allah telah berikan untuk seorang yang mau bersedekah. Untuk membuka pembahasan ini, mari kita sampaikan statement-statement dari para sahabat dan tabi'in mengenai sedekah itu sendiri. Yang pertama dari Ibnu Ja'far radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menutup 70 pintu keburukan dan 70 pintu tidak kemana. Statement yang kedua dari Ibnu Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahil itu pelit perhitungan di jalan Allah adalah seperti pohon yang ada di neraka dan ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan dengan ranting-ranting kepelitan itu, maka ia telah menjerumuskan dirinya ke neraka. Dan dermawan adalah seperti pohon yang ada di surga, dan di mana ranting-rantingnya ada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan dengan ranting-ranting kedermawanan itu, niscaya ia telah menjerumuskan dirinya ke surga. Dan surga adalah dikhususkan untuk orang-orang yang bersedekah. Dan Abu Hatim radhiyallahu berkata, bahwa itu pelit perhitungan di jalan Allah adalah sebuah pohon di neraka, sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu ranting-ranting kepelitan itu, niscaya ia menjerumuskan dirinya kepada neraka. Sebagaimana kedermawanan di atas buah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergantung pada ranting-ranting itu, niscaya ia akan memperoleh surga. Dan surga adalah dikhususkan untuk orang-orang dermawan. Ada 8 manfaat yang kita bisa dapatkan dari bersedekah. Yang pertama, sedekah itu akan mensucikan jiwa, akan membuat jiwa jadi bersih, jadi baik, jadi keras, jadi akan membuat jiwa itu jadi bersih, jadi baik. Kalau hati keras, banyak malas berbuat ibadah dan malah terbuka pintu maksiat, maka sedekahlah adalah salah satu pintu utama untuk mensucikan jiwa. Sebagaimana Allah telah menyebutkan pada surat Quran At-Taubah ayat 103.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim bima shalla 'alaihim. Inna sholataka sakaratul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ulama taksir yang mengatakan yang dimaksud mensucikan diri adalah membersihkan dosa-dosa mereka, melapangkan dada-dada mereka, serta membukakan semua pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada Sang Pencipta Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, kalau sedekah yang dikeluarkan akan mendatangkan kebahagiaan, dan kalau tidak dikeluarkan maka akan mendatangkan penyesalan. Nomor 3, seorang mukmin akan terlindungi pada hari kiamat dengan sedekahnya. Dari Ibnu Husaimah radhiyallahu anhu berkata, setiap mukmin pada hari kiamat nanti akan dilindungi oleh sedekahnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunggu mengadili oleh hamba-hambanya. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sampai Allah memutuskan untuk manusia. Yang keempat, sedekah akan menjauhkan dari musibah, cobaan, bahkan kematian yang buruk. Dari At-Tabrani sanad Hasan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suna'ul ma'rufi taki madhari'ul saw' wa sadaqatus sirri tudha'iful ghadati riba." Perbuatan-perbuatan baik akan melindungi kita dari berbagai keburukan, dan sedekah yang dilakukan tersembunyi-sembunyi akan menghindarkan dari kita dari siksa Tuhan. Hakikat dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi sedang bermaksiat. Kematian buruk ini juga didefinisikan sebagai kematian yang terbakar, kematian jatuh, kematian yang hancur, dan segala kematian yang menurut manusia itu adalah kematian buruk. Bahwa Rasulullah SAW juga berlindung atas kematian-kematian buruk tersebut. Kelima, sedekah adalah pelita kehidupan, akan memberikan cahaya pada wajah, pada tubuh, pada perilaku-perilaku, pada rumah tangga, pada usaha, pada interaksi dengan manusia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari keimanan. Alhamdulillah kalau diucapkan akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Dan subhanallah, alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara dan di langit dan di bumi. Salat akan menjadi cahaya kehidupan, sementara sedekah akan menjadi pelita kehidupan. Sabar itu akan menjadi penolong, sedangkan Al-Quran akan menjadi hujjah atau menjadi penolongmu. Apabila engkau meninggalkannya, maka engkau akan diberikan hukuman. Kalau kau mengamalkan isinya, maka dia akan menyelamatkanmu. Yang keenam, Allah akan mengembalikan apa yang dikeluarkan. Sedikit dikeluarkan, maka Allah akan memberikan besar. Mengeluarkan 1 kali sedekah, apapun sifatnya, maka pada saat itu minimal balasan Allah 10 kali lipat, maka bisa sampai 7 kali lipat atau kelipat-kelipatannya yang banyak. Sebagaimana firman Allah pada surat As-Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhliful fa huwa khairur rizqi. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Manfaat yang ketujuh, pahala sedekah tidak akan pernah terputus dan akan terus dipanen oleh orangnya walaupun dia sudah meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasah, min sadaqatil jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin sholih yad'u lah." Yang artinya, jika seorang meninggal dunia,
maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak solehah. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada sedekah jariyah yang dimana itu pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Tapi pada realitasnya banyak sekali kesempatan-kesempatan kita untuk bisa bersedekah dengan adanya celengan-celengan di masjid, entah itu untuk pembangunan, untuk renovasi, untuk membantu anak yatim piatu, dan selain banyak lagi adanya kesempatan-kesempatan yang di hadapan kita, tapi kita masih sungkan, masih bimbang, masih mikir-mikir 2 kali, apakah harta saya akan saya keluarkan atau tidak. Nah, di sini sesuai sabda Rasulullah SAW, sedekah jariyah itu akan kita panen walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, dari sini kita belajar bahwa bersedekah itu tidak akan membuat rugi kita, bahkan bisa memberkahi harta-harta kita, bisa melancarkan rezeki-rezeki kita, dan bisa menutup segala pintu keburukan. Maka dari itu, mulai dari sekarang, jangan bimbang untuk bersedekah, karena kita mati pun kalau kita ingin terus berpahalanya mengalir, maka kita bisa mensedekahkan jariyah, yaitu dengan kita mengisi celengan-celengan yang ada di masjid, kita bersedekah untuk pembangunan masjid, atau yang lainnya, yang dimana momen-momen yang ada di hadapan kita yang bisa kita salurkan bantuan dari tangan kita sendiri, dari harta kita sendiri, dengan ikhlas untuk bisa membantu orang lain. Karena tadi Allah telah menyiapkan beribu-ribu dahsyatnya manfaat tentang sedekah itu sendiri. Maka dari itu, salah jika persepsi orang menganggap sedekah adalah hal yang sia-sia, tidak akan bermanfaat bagi orang lain ataupun diri sendiri, mengurangi rezeki kita. Itu. Manfaat yang terakhir, saudaraku semua, adalah sedekah akan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana disebutkan dari Mu'ad bin Jabbar radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis riwayat At-Tirmizi, ketahuilah bahwa sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana api dipadamkan oleh air. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Bahkan dalam riwayat dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak siapapun yang minta kepada beliau. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah Rasulullah SAW dimintai sesuatu lalu dia mengatakan tidak. Dan juga dari Anas bin Malik berkata, tidaklah Rasulullah SAW dimintai sesuatu, pasti dia selalu memberi. Bahkan dia pernah memberi seseorang yang belum masuk Islam. Dari 8 manfaat sedekah yang telah kita sampaikan, dari berjuta-juta manfaat sedekah, maka dari situ bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita pelajari bahwa sedekah emang benar-benar dahsyat akan manfaatnya itu sendiri. Sebagai penutup teman-teman, saya akan menyampaikan beberapa kisah berhubungan dengan pentingnya bersedekah dan ternyata bisa menyembuhkan banyak penyakit. Di antaranya disebutkannya beranjak dari hadis Rasulullah SAW, dengarlah semua saudaraku yang masih mempunyai penyakit kronis, sudah bertahun-tahun tidak sembuh penyakitnya, mempunyai masalah tidak selesai, ribut di rumah tangga, anaknya sakit, pekerjaannya tidak berkembang, apa saja. Sabda Rasulullah SAW yang masyhur dari hadis riwayat Al-Baihaqi, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah, bentengnya harta kalian dengan zakat, dan siapkan untuk menghadapi musibah dengan doa-doa. Ibnu Qayyim berkata, setiap dokter yang tidak mengobati pasiennya dengan memperhatikan kebaikan hati dan kekuatan ruh dan menguatkan hal-hal tersebut dengan memerintahkan pasiennya untuk bersedekah, berbuat kebaikan dan kebajikan, berbuat taubat dan
mengingat akhirat, maka dia belum termasuk dokter yang hebat, tapi dia masih dikategorikan dokter yang baru belajar. Ada cerita seorang ibu yang divonis sakit keras, tidak bisa sembuh lagi, maka anaknya keluar mencari anak miskin untuk bersedekah. Pada saat dokter mengatakan sudah tidak akan penuh sembuh lagi, dan si anak itu mencari orang miskin dan sengaja untuk dinyatakan bersedekah, maka Allah menyembuhkan sang ibu itu dari penyakit kronis. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sebuah kisah lain, seorang laki-laki yang dari Saudi Arabia yang divonis penyakit kanker oleh dokter, dan dia berangkat ke Eropa untuk membiayai kankernya. Dan ini ada beberapa organ tubuh yang harus dirusak dan diangkat, maka dia pun pulang ke negaranya, pamit dengan kerabat-kerabatnya untuk berpamitan, mungkin karena setelah operasi dia tidak akan hidup kembali, dan menyusun seluruh hartanya. Pada saat dia menuju, lalu seorang pemuda itu bertanya, kenapa ibu mengumpulkan tulang-tulang itu? Dan ibu pun itu berkata, ini untuk anak saya yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka dari itu saya dengan berat hati mengambil tulang-tulang sisa-sisa orang-orang untuk makan anak saya. Maka seseorang itu memberikan hartanya yang terbaik sebesar kurang lebih 5.000 real untuk ibu tersebut. Lalu dia berangkat ke Eropa, dan dia tidak berpikir bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit kronis, membantunya. Begitu tiba di rumah sakit, maka dokter semua mengatakan, kamu telah berobat kemana? Kok tiba-tiba kankermu sudah tidak ada? Apakah kau mempermainkan kami? Kata dia, tidak sama sekali. Saya tidak pernah berobat ke dokter manapun, tidak berobat ke rumah sakit manapun. Tapi saya sudah mengeluarkan sedekah di jalan Allah. Maka dokter-dokter tersebut pun mengatakan, sungguh ajaran agamamu benar, dan mereka pada akhirnya mu'alaf dan masuk Islam. Justru karena sembuhnya orang tersebut karena bersedekah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menyampaikan betapa dahsyatnya manfaat sedekah dari beribu-ribu manfaat yang telah Allah sampaikan. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, dan tidak ada lagi persepsi-persepsi atau statement-statement yang salah mengenai sedekah itu sendiri. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.